Kita beralih ke informasi lain, saudara. Tersangka kasus kekerasan seksual IWAS resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Mataram setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap. Penahanan dilakukan setelah pemeriksaan sejumlah aspek hingga tersangka disebut sudah memenuhi syarat objektif maupun subjektif untuk mendapat pertanggungjawaban perbuatannya. Tim penyidik di Treskrimum Polda NTB membawa tersangka kasus kekerasan seksual IWAS ke Kejaksaan Negeri Mataram setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap atau P21 tahap 2. Sempat tidak mau berkomentar, namun tersangka kemudian menjawab pertanyaan wartawan dengan singkat. Karena satu tujuan saya, kebenaran pasti akan terungkap. Sekian dan terima kasih, kebenaran akan terungkap. Aku yakin tidak salah. Saya tidak bisa menjawab, yang penting kebenaran akan terungkap. Tersangka yang awalnya terlihat tenang, seketika menangis setelah jaksa penuntut umum menyatakan harus menjalani tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Orang tua tersangka pun berusaha menenangkan tersangka yang terus menangis karena tidak terima ditahan selama 20 hari ke depan. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, alasan penahanan terhadap tersangka karena telah memenuhi syarat objektif dan subjektif serta dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat penahanan terpenuhi berdasarkan hasil gelar perkara dan juga hasil visum serta melibatkan ahli, hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal dari sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Mataram, UI, dan UGM. Dengan dasar penahanan karena telah melanggar pasal 6 huruf C dan A junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Untuk itu, lembaga pemasyarakatan pun sudah menyiapkan, setelah berkoordinasi adanya sarana prasarana yang khusus bagi penyandang disabilitas, juga adanya pendamping. Tersangka kemudian langsung dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Kasus yang melibatkan tersangka mulai terkuak setelah adanya laporan seorang perempuan ke polisi. Setelah polisi melakukan berbagai pemeriksaan, IWAS kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Hingga kemudian jumlah korban terus bertambah, bahkan disebut mencapai setidaknya 15 orang. Beberapa di antaranya adalah anak-anak. Fitri Rahmawati, Kompas TV Mataram, Nusa Tenggara Barat.